Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang lingkungan pendidikan. Anggota dari kelompok kami yaitu 1. Muhammad Saiful Aziz, 2. Khairul Agustian, 3. Muhammad Rayhan Firdaus, 4. Diana Novi Mandira, 5. Maulida Rahmawati, 6. Elva Al-Fajriyah, 7. Ainun Alvin Nikmah, dan 8. Evi Nurmalasari. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual agama, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan termasuk tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Fungsi lingkungan pendidikan. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam kegiatan pendidikan, yaitu A. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. B. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. C. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah. Sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Lingkungan pertama bagi seorang anak, di mana lingkungan inilah sangat penting untuk membentuk sebuah pola kepribadian dan pola pemikiran anaknya. Karena itu keluarga merupakan sebuah lembaga pendidikan yang paling utama yang bersifat informal. Sedangkan jenis-jenis kehidupan lingkungan keluarga, sisi positif lingkungan keluarga ini menjadi agen utama pada tahap sosialisasi antara satu dengan yang lainnya, sedangkan yang negatif yang senantiasa mengedepankan rasa sifat egois. Dan fungsi-fungsi lingkungan keluarga, yang pertama sebagai fungsi keagamaan. Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga menjadi tempat penanaman nilai-nilai keagamaan dan memberi identitas bagi setiap anaknya. Fungsi sosial budaya sebagai wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai leluhur yang ada di sekitar kita. Sedangkan yang ketiga, fungsi cinta dan kasih sayang memiliki makna harus menjadikan tempat untuk menciptakan suasana cinta kasih sayang dan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Sedangkan yang keempat, fungsi ekonomi, di mana fungsi inilah sangat penting untuk menentukan keluarga ini sejahtera atau tidak. Sedangkan yang kelima adalah fungsi sosialisasi, di mana sosialisasi pendidikan memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi dengan secara baik dan sehat. Dan yang keenam, fungsi pembinaan lingkungan keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik itu fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro ataupun dengan lingkungan makro. Lingkungan sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah, sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut.
A. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. B. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. C. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain: 1. Pengajaran yang mendidik. 2. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah. 3. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar atau disebut juga PSB. 4. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Pendidikan juga bisa dijalani melalui dua hal, yakni pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Pendidikan non-formal ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Munculnya lingkungan sekolah. Yang pertama, permasalahan semakin padatnya jumlah penduduk atau density of society yang semakin lama semakin padat. Yang kedua, memaksa adanya pembagian tugas dalam masyarakat atau division of labor. Yang ketiga, semakin kompleksnya teknologi sementara tenaga yang menguasai teknologi kurang tersedia. Tahap perkembangan pendidikan. Keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan non-formal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan matang. Di dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga tersebut, anak mendapatkan kebiasaan, keterampilan, berbagai sikap, dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Peranan lingkungan keluarga merupakan salah satu pilar pusat pendidikan. Lingkungan keluarga adalah pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia, agar perkembangan dengan baik dalam beretika, moral, dan akhlaknya. Peran keluarga dapat membentuk pola sikap dan pribadi anak, juga dapat menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak. Tidak hanya di sekolah, akan tetapi semua faktor bisa dijadikan sumber pendidikan. Fungsi keluarga menurut Mujiana adalah A. Tempat mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma atau aturan-aturan dalam masyarakat di mana keluarga tersebut berada, sehingga di antara setiap anak dapat bersosialisasi dengan yang lainnya. B. Tempat tersedianya kemapanan ekonomi agar kebutuhan rumah tangga tercukupi. C. Kelangsungan reproduksi. Peran keluarga dalam memahami perkembangan anak sebagai berikut. 1. Peran keluarga dalam perkembangan karakter anak. 2. Peran keluarga dalam perkembangan kognitif anak. 3. Peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Dan yang keempat, peran keluarga dalam perkembangan mendidik anak. Lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana atas pendidikan seumur hidup. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya masih belum jelas, tidak sejelas seperti di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Masyarakat mempunyai peran untuk menciptakan suasana yang dapat menunjang pendidikan nasional. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari segi A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan seperti di jalur sekolah maupun yang tidak dilembagakan seperti di jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik yang langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar,
baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Teori ekologi. Teori ekologi diperkenalkan oleh Yuri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi ini yaitu pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, mikrosistem, dan kronosistem. Sementara ekologi pendidikan menurut Dian Permatasuri adalah sebuah ekosistem pendidikan yang meliputi beberapa macam komponen lingkungan anak. Selama ini dikenal bahwa sekolah adalah satu-satunya faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan. Namun demikian, ternyata ekologi pendidikan menjelaskan bahwa sekolah bukan satu-satunya faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan. Namun harapannya memiliki kontribusi besar dalam pendidikan karena bersifat kurikuler. Pendidikan berwawasan ekologi. Pendidikan berwawasan ekologi dimaksudkan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang dapat mempengaruhi hasil dari penyelenggaraan pendidikan itu. Jauh dari kondisi lingkungannya yang meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, daerah, dan geografisnya. Sejarah masyarakatnya, politik negaranya, ilmu dan teknologi di sekelilingnya, dari masyarakat globalnya. Berikut adalah gambar teori ekologi dari Yuri Bronfenbrenner.